Wa amal ausad, adapun tingkat yang pertengahan, bahwa membuat kelipatan akan 2 hari. Cicok lagi surah sot aja benar ile 2 hari, dalam arti 2 urah 3 maju. Wal adna, derajat yang paling rendah bahwa makan ia dalam sehari 1 kali. Yang gimana? Cocok puhanah. Cocok ke benar kan? Derajat yang paling rendah makan sehari sekali. Berarti menyoyomai ini benar bu surah 2 hari sekali. Menyut surah pertama a'la benar kelipatan 3. Artinya leuro 3. Nyoho surah ji bahagian terakhir deh. Wal adna ayyakula fil yaumi marratan wahidah. Nyatanya menyona tak pegot lagi nyan tak baju makanan leuro 3. Nyan tak fikir ro dekat tingkat ulia tang. Padahal waktu tak baca adna anak umpai tengok. Gede. Ukurannya merumpok ngurungnya nanam gede berkhabar gede berah. Jadi derajat yang adna, derajat yang adna makan gedanya tiuro 3. Man, apakah gedanya sudah berada di derajat yang adna? Belum. Berarti gedanya belum masuk dalam buku stambuk loh. Belum terdaftar dalam nama urungnya. Nama tu, nama orang yang sedang melatih diri untuk berjalan, itu salik orang menempuh jalur ibadah. Jadi golom roh katanya dalam bukunya lo. Karena makanan katanya golom tiuro 3. Jadi memang kata nek tamong paling kurang makan sehari sekali. Nyan kai tamong dalam buku ile. Tapi bekna mi goreng lah nyan. Ya. Di dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa rasa lapar dihilangkan oleh mineral, bukan oleh protein. Mineral terkandung di dalam air. Selesai? Yang menghilangkan rasa lapar adalah mineral. Mineral ada di dalam air. Dengan minum air maka rasa lapar hilang. Katanya hanya menumpuk juga. Jadi yang kenyan yang dong pegah di dalam ia ada kandungan yang dapat menghilangkan lapar. Jadi ketika kitanya perle bede maka ianya termasuk. Kitanya bukan hanya merasa keberatan hai dah terima yang ke karena tentang menghanai hanjut. Tapi ci praktek di natrib datun mangat terukur posisi gedanya di mana. Jadi lagi nyan dalam penelitian disebutkan yang menghilangkan rasa lapar adalah mineral. Mineral terkandung di dalam air. Dalam arti gedanya hana dapat juh makanan tajib tetap rasa laparnya enggak ada. Sedangkan yang perle gedanya budu. Man pu hanjut tajib jeut tetapi setelah ukuran hilai baju-baju. Anda begahnya enggak menentang dengan ilmu kesehatan karena anjuran dokter minum 2 liter sehari. Nyo ka menentang. Memang pakai hanjak dah menentang. Jadi agama bukan sepenuhnya mengikuti apa kata dokter. Kan? Menyo laginya maka untuk belajar agama jak kula kedokteran mentong. Berarti dia kamalim agama apabila agama adalah kesehatan. Tetapi sebahagian hukum agama menentang dengan ilmu kesehatan, sebahagian sesuai. Dan pun wateta lawannya kan dalam arti katanya dipastikan sakit. Cuman kan dalam bentuk kesehatan yang diinginkan oleh dokter. Umpamaji ia muka berseri-seri nyan yang boleh dapat timang. Tetapi untuk bertahan hidup dan kita yang sanggup dan ibadat dan jiwa kita yang lebih bersih, nyan kon tajak ikut 100% lagi nyan.
You know, masalah menjaga malam. Menjaga malam menurut doktor hanagot merusak kesehatan. Tetapi dalam agama qiyamul lail, you menjaga. Berarti good. Maka ji jangan mengukur agama 100% dengan ilmu kesehatan. Walau sebahagian ji nyo lagi nyan. Yang sebahagian nyo lagi nyan. Maka ji kepegah menjanjian makruh pada tabib, hana makruh pada agama, makruh pada agama sesuatu yang hana makruh pada tabib. Artinya tidak dilarang. Jadi menyanjuran dokter minumlah 2 liter per hari. Tetapi yang kedanya ke petimang kesehatan semata-mata. Sehat yang sangat sempurna. Sedangkan yang tak inginkan adalah kadar makanan atau minuman katanya cuman untuk bertahan hidup. Walaupun badan katanya kerempeng, irigot, hanagot, tetapi jiwa katanya lagi kepegah helikot. Katanya memperoleh jiwa yang bersih, pikiran yang waras, hingga sanggup tasmiki, sanggup melihat ajaib di alam malakut. Kan? Jadi derajat yang paling rendah bahwa makan pada sehari 1 kali. Faman akala marrataini, maka siapa yang makan 2 kali dalam sehari, yang leh nak pegang, yang 2. Siapa yang makan 2 kali dalam sehari, lam takun lahu halatul ju' aslan. Tidak ada baginya hal lapar sama sekali. Nyan orang yang hana pernah ada. Dan orang yang tidak akan merasakan apa hikmah daripada dia. Nyan sehari 2 kali makan. Idanya baru. Idanya yang boleh kan? Yang boleh. Yang kan bu? Tetap antara bu bengah dengan bu cokro na seneng. Cokro keseput pina, malam pina cit. Pajan dia. Dan bacut mentang meriduk jika gabu ada ju. Susah ke dia menyokat dia. Cik baik nada mfiat ada jigat. Keban jarah. Yang gak anjurkan dia. Kitanya yang tengah tak fikir bubek na dia. Nyo kena mukhalafah katanya dengan agama. Jadi siapa yang makan 2 kali, maka orangnya tidak akan merasakan dia. Ada lagi nya fayakunu qad taraka fadilatal ju', maka ada ia sungguh meninggalkan fadilah dia. Kelebihan dia hana pernah terumpak lagi katanya. Gara-gara katanya makan 2 kali sehari. Apalagi 3 kali. 3 kali nya cin materut apa balik 5 kali. Agak tamah mi pun tambah mi 3, tambah martabak 3, total ji 5 hingga 7 kali sehari. Itu biar juga dalam bukunya punya surah hidayah kagum terbit orang. Pelanggaran berat tak kagum terbit. Agak cegenan dari buku Stambu. Nyan menyangkut dengan waktu makan. Wa amal jinsu, adapun jenis makanan, fa'alahu, maka jenis yang paling tinggi adalah roti bur beserta udum. Roti yang terbuat dari tepung gandum bur. Karena bur dengan syair dalam terjemahan katanya banduanya takkan gandum ataupun nagakeun langla. Jadi tapi di luar biasa kan gandum banduanya. Cuman burnya adalah tipe tinggi. Yang ada wadah double roti-roti yang terbuat dari gandum bur lebih lembut, lebih mangat. Yang kebagian main lidah yang sensitif. Oh, mangat, lembut mana di kana puah. Jadi derajat yang paling tinggi adalah roti bur beserta udum. Udumnya adalah lauk pauk tak bermakna. Yang penting makan roti dengan ada nak pakai selai, nak pakai susu, nak pakai daging, punya pajuh mi pakai daging. Jadi nyanyikan udum. Jadi derajat yang paling tinggi roti jih daripada bur, gandum bur, kemudian tamah lom pakai udum. Derajat yang paling rendah adalah roti syair tanpa udum lom. Roti syair.
Dia ada baju roti dari lehok. Maknanya kenal lagi lehok. Nanti baju jemuri be lehok mana-mana. Dia dah fikir pun lagu lehok katanya. Pun belum murah-murah dia. Teruk Medan badai buka ke roti kirim katanya. Belum ada yang mahal-mahal. Jadi syair gandum syair, nyen gandum yang kurang. Kemudian otai tapajuh tanpa menggunakan udum, hana laupau ji, hana ngampu mangat rasa ji. Nyen adalah derajat jenis makanan yang paling rendah. Wal mudawamah alal idami makruhun jiddan, dan berkekalan di atas pajuh pakai udum-udum sabe-sabe makruhun jiddan, sangat dimakruhkan. Hana god lagi nyan. Yang lagi buk tanya. Setiap pajuh hubu hanjut pajuh hubu to. Kecuali ka buto-buto mutupet tempat mengkurung tu nya baru na tiga. Nyampi dalam sejarah tanya hantu-hantu di mudip. Pernah hilung tiga orang gara-gara tipulan yang kurung ini sampai buta baju. Oh man, sedih tak demi kejadiannya. Adapun hidayah, ada dampak pep dawa gempung pamaji. Buana permun le kelung sempat hilung tiga orang yang buta pakai baju. Nah pun oh berat hat masalah. Padahal mudawamah di atas naudum sabe-sabe makruhun jiddan, sangat dilarang. Hanjir lagi nya. Walaupun larangan ini kan tingkatan haram. Tapi hana god. Idanya leh na udum mangat-mangat lo. Sate, ayam rendang, pulau. Pokok bu mangat-mangat tak sabe ju. Hingga na urang hidayah mi hana apah teman bu komplain. Nah hana jadi bulat. Oh kampung minta dayah lain, hana mangat teman bu. Padahal udum na mah hana mangat tak gai. Kau hana mangat bi, hana tat mangat. Yang kurangnya benar tak ber. Tahu angkut benar naik putih rabu. Hana upu gak berapa? Memang mengadah dia tak berjubut. Nakun li Umar radhiyallahu an li waladihi bagi anaknya Umar. Jadi Umar gepegawai anak. Kul maratan khubdan walahman. Wa maratan khubdan wasaminan, wa maratan khubdan walabanan, wa maratan khubdan wa milhan, wa maratan khubdan kafaran. Makan olehmu satu kali roti dan daging, dan satu kali roti dan minyak tapi biasa ibu mana zaman. Artinya yang ke menye semacam menye yang kebiasaan ke pakai yang ke wadai pajuh roti yang. Minyak lagi katanya pakai seli menan pemakaian minyak sapinya wadai pajuh roti. Jadi makan pada satu kali roti dan daging, pada kali yang lain roti dan keju. Pakai nama lain. Wali bahasa kamu zaman. Kamu punya tapi zamannya pakai keju. Wa maratan khubdan wa labanan, dan pada satu kali roti dan laban, roti dan susu. Wa maratan khubdan wa milhan, dan satu kali roti dan tira. Ya, ini kamu mulai tren kan? Baju roti dengan tira matang, katanya baju bunga tira matang. Wa maratan khubdan khafaran, dan pada satu kali roti tok butuh. Jadi benar lagi nya. Umar lagi yang keju bakna. Baik tapi benar teman bu. Menjanjan hana. Yang nanya menjanjan mangan, menjanjan hana mangan. Jadi bumenan si udip udanyonyo. Udip udanyo dalam makanan mangan sabi. Karena kan secara medis kandungan di dalam makanan mangannya cukup lehinan kolesterol kah. Biasanya yang mangan le kolesterol lah. Jeno makanan lemak. Olehnya daging. Nyan memandum membuat jera tubuh. Bak dipuabih sari makanan dari makanan yang mangan-mangannya. Maka ci pegadoh ile yang kata baju barakon. Jadi karena barakon kanam 20 tahun tapo kata baju mangan. Nggak sampai benam 20 tahun baju butok ile. Linya baru dapur normal lam 3 sapu lagi kepegahnya. Tamunan.
Cik teh le, tu pegah lom. Kan lagi doktor kalau lagi lebih ubat cijip nyoi le dek italo. Ha, italo periksa kembali. Oh, nyok pulan hantip tamah. Nyo lebih pukul reung. Lagi urang cuci darah. Kemudian nastelan ji putra yang harus dibuang le mesinnya tu. Pulan, buang, pulin, nyo buang, nyo hana buang, nya amanan. Nyo dupu kana dalam badan kah. Maka ji sakit deh. Lempah jai kah. Dia berdoa bengoh tampu ke dia. Kata nan tepak lagi puhana teman. Putra yang kai kandung dalam darah dia. Ci pegot lagi nyan, kurangi makanan dan makanan ji baik yang mangat-mangat habis-habis. 3 go mentang yang mangatnya. Fahada tambihun ala ahsan fi ahli adat. Maka ini memberitahu di atas yang terbaik pada ahli adat. Nyo untuk ahlul adat lagi nyan, golom ke urung salik. Menyo salikin nyan kali di atas apa no? Nyo ahlul adat, kita nyo udip secara normal kon salikina tariqal ibadah, kon urang yang sedang menempuh jalur ibadat, kon urang yang tengah kon betul-betul tengah fokus ke ibadat. Lagi nyan kesarankan makanan. Jadi baik mangat tabi dan baik na lauk tabi-tabi, benar paju butuh tiga. Jadi ke cukup aman katanya. Jadi hana hanya kendala le ketika na deuk 3 nya, hanya kendala memang tak perlu lagi nyan. Kebetulan pahan apeng, bepah aju. Maka ji na urang lagi yang dah napeng kan kana ananya memang luka je. Jadi na urang masa kamu jamun wate hanapeng hanapi rokok. Tu kacun ka buno ka. Oyan. Cok peng 4 dah rokok. Hana loh nom rokok le, lebih. Benar. Tak ada tinggal di napeng kan rokok loh. Jadi bara putih tu payah hanapeng. Jadi bujit menan, be wate hanapeng mutang. Tamah jerah dulu. Jadi ada hanapeng hana aju. Nyo menanti. Nyo ahlul adah lagi nyan. Tegedipih kita nyo napeng tabe yang pajuh makanan tanpa udum, tanpa lauk pauk, benar. Dan menanci tipe lauk pauk je harus beda-beda, beda lagi tabe. Bahaya kesehatan kita. Wa masalikuna tariqa faqad balaghu fi tarkil idam. Adapun orang yang menempuh jalur ibadah, nyo jika gepikir ke ibadat, hanale gepikir ke dunia, maka sungguh ge mubalarah bersangatan mereka itu pada meninggalkan udum-udum. Yang kagak kau habis. Mioi tanyo atu menteng, be sering tak daging. Jadi menyanjan daging, menyanjan kosong, hana tapuna. Nya menan ni tanyo, nyan adat. Menyo urang yang menempuh jalur ibadat ge kau habis. Udumnya jihana juli. Menyo baju ruti to. Nyampun ke baju wate kasip dia. Ukuran ada hana temon ji ti ke baju. Wate nyan baru ke baju. Mampu ke pikir ke temon malam. Ada hana api ti. Jadi udumnya tinggal habis. Bal fi tarki syahwati jumlatan, bahkan pada meninggalkan seluruh syahwat secara jumlah. Jadi seluruh syahwat, keinginan untuk mangat-mangatnya nyan mandum pegadah ju. Jadi hanale fikir kemangat pada makanan. Makanannya pajuh betul-betul kadar kebutuhan tubuh untuk udip, untuk bertahan hidup. Ehnan sagai baju makanan. Jadi hanali fikir orangnya po dah baju, singa po dah baju. Hana ketika kada putra anak nyan baju. Jadi jangankan fikir ke temon, ke diri makanan mantap po yang nak nyan baju. Hatta kana ba'duhum, sehingga adalah sebahagian mereka itu menginginkan akan saboh keinginan asyara sinina akan 10 tahun. Hawa ke ketipu puan 10 tahun. Hawa ke miudeng bamaji. Hana putruk 10 tahun. Hawa ada na miudeng. Hana apa je? Sehingga hawa ada na miudeng. Hana putruk 10 tahun. Hana ke putruk saboh keinginan dalam segi makanan umpama haji. Wa isrina sana, dan nalam yang 20 tahun. Itanya apa nena? Siuro hantruk teman-teman enggak sedih tu. Pernah 3 lewat di kedai bemi cukup mangat kena belau hanapeng tinggal tak orangnya. Yang 3 kejadiannya 3. Sehingga kan aju padahal. Tapi baronya, baro pernah watai hawa dengan hai tak belau sedih datanya. Ini tamang dalam buku memori udip tanya.
Jadi berat kehidupan long, cerita long bana. Long berat dalam udip. Pernah 3 jam kedai bemi hai long blo. Oh mah ingat tu sebian taruhnya mah ingat. Nang kata di chat ada ya. Padahal iga di Pluton ni bukan tepu. Pluton, wah Pluton ni bukan tepu. Kita yang nak 3 mentang kejadian tinggal kanak sedih ada tentang. Tentang katanya lah orang yang akan menderita tak udip, berat tak cobaan dalam udip katanya. Padahal mengkira tandunan. Wa huwa yukhalifu nafsah, dan dianya sebahagian orangnya mukhalafah akan nafsunya dan getegah akannya nafsu, akan syahwatnya nafsu. Jadi gelawan nafsu tabi-tabi. Jena kan pupasai dia laki li nafsu katanya bemi udeng. Pakon yang perle putra. Yang perle bek mati makanan cok pu yang kada sudok kena dalam babah itamong dalam perut terimong yang kana. Jadi bek nali nafsu katanya nyo ya pegot program nyoronyo dakna mi udeng. Singo adakna mi ilih. Lusa adakna bakso. Lusa raya polo adakna. Kepuji dia atur. Kepu nafsu dia atur katanya dari segi makanan. Sedangkan yang dibutuhkan adalah sedikit makanan dalam bentuk apa saja yang untuk bertahan hidup. Nan lakai. Maka gelawan. Ketika hawa makanannya gelawan, tetap hana gebi. Yang gedungnan, maka orangnya berhasil dalam tujuan, dalam program kenyan gerai kerumpok apa yang diinginkan. Idenya dah rempok sih, tapi keinginan duniawi idenya. Idenya teruk dunia, belah Honda na, belah pulau, belah bajena, ke makanan na. Tentang enggak berhasil tak idenya. Padahal kan berhasil. Kata lahwid. Ini lagi long pegah contoh kan, orang ingin menuju ke sebuah tempat. Karena kahek gedega-degang gah handok teruk pada tempat tujuan. Akhirnya belok kiri, kita mau jual lain kena merumpok jo na kedai kopi yang kopi nang kamar-kamar, gejep jo kopinya, gebegah jo lon ka berhasil. Katruk pada tujuan. Awak ji hanam ho ka hijak le ho ka, pada higop dengan hijak pada tujuan. Dia enggak disatu. Katalah arah taji tu kopi masam dah pegah dekat dia katruk pada tujuan. Yang tujuan udip udanya di dunianya untuk meraih kebahagiaan udip ukhrawi, bukan untuk mencari kesenangan udip dunia. Pakan gedanya menganggap berhasil ketika gedanya senang udip dunia. Jadi padahal jalur cara untuk meraih kemenangan ukhrawi antara lain dua udip di dunia kau ngontrol. Idenya tak anggap berhasil wate tro. Jadi salah buh makna berhasil. Berhasilnya nyo dalam bahasa Arab je kan faizin. Faizin panena orang berhasil udip dunia, bahagia udip akhirat. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syiraru ummatil ladina ghuzu bin naim wa nabatas alaihi ajsamuhum. Oh, syirar, seburuk-buruk umat lun. Seburuk-buruk umat lun adalah orang-orang yang dikenyangkan mereka itu dengan makanan yang mangat-mangat. Orang yang tro dengan makanan mangat yang di antara umat lun buruk tanah. Jadi kenyan orang hebat. Tapi dari kalangan umat Nabi. Kitanya di satu sisi tegadat ke Sayyidina ke Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puraya tak tahu Sayyidina. Hai Nabi kan boleh katanya. Kerana katanya adalah umat Nabi. Tetapi yang Nabi pegahkan mendung. Jadi padahal katanya adalah di antara umat Nabi yang paling buruk. Karena katanya orang yang dikenyangkan bin naim dengan makanan yang nikmat-nikmat. Wa nabatat alaihi ajsamuhum, dan tumbuh atas makanan yang nikmatnya tubuh mereka itu. Badan gedanya menjadi tumbuh besar dengan makanan yang mangat-mangat. Untuk akhirnya wa innama himmatuhum alwanut ta'am wa anwa'ul libas, dan hanya saja himmah mereka itu adalah jenis makanan dan model-model pakaian. Jadi gara-gara gedanya tumbuh besar dengan makanan yang mangat, untuk jiwa gedanya terfokus kepada memilih makanan-makanan mangat dan memilih model-model pakaian yang gad-gad. Yang dalam pikiran.
Putra makanan yang mangat, mi pat yang mangat, martabak pat yang mangat, bakso pat yang mangat, pulau. Habis mupat mandu, menyo bakso hoja, ulim pamaji, menyo mi pat, umerdu, menyo martabak pat, ujunium. Habis mupat mandu makanan mangat. Kemudian pakaian menanci, pakaian asai naik tibit model yang baru, nya jika bulat anu mata dia kena, nyan berkenang, nyan hanjihan buta beliau. Jadi pikiran katanya adapun himmah katanya terfokus kepada memilih makanan yang mangat-mangat dan memilih pakaian yang lagak-lagak. Pakon memang dasar katanya tumbuh dengan makanan yang mangat-mangat. Dibesarkan dengan makanan yang mangat-mangat, maka pikiran arah pikirannya kekenan sampai-sampai aja. Jadi makanya usahakan katanya bertumbuh baik dengan makanan yang mangat-mangat. Supaya pikiran katanya baiklah mencari yang mangat-mangat, tetapi mencari keredaan Allah, mencari kebahagiaan ukhrawi. Jadi menyemangat mangat di akhirat mentang baik mangat di dunia. Karena yang kali dah begah dunianya nanggro gurur, nanggronya dunianya nanggro tipuan, tertipu katanya dengan dunia. Karena bahkan tertipu di dalam makanan yang mangat terkandung penyakit yang banyak. Di dalam makanan yang hana mangat terkandung ubat. Maka dia saya bicara ubat, tongkat Ali, Ibrahim Papa, kulit manih, pula menyi ungkut, king hanyi Abdullah. Yang keinginan kesembuhan ini dunia. Sedangkan makanan rendang, makanan lemak, daging mandum mengakibatkan penyakit, mengakibatkan nanggrau horornya ipengat. Maka mungkin dalam mangat dikandung penyakit, dalam pit dikandung obat. Sedangkan kehidupan ukhrawi makanan jih mangat-mangat, tetapi bukan penyebab penyakit. Nyo baru yang betul udip. Otak tabajuh yang mangat, yang cocok dengan selera gedanya dan juga bermanfaat untuk tubuh. Jadinya cukup dia minta ubat yang bu mameh panena lebih-lebih ada kenang disentri. Je ubat kulit memplam. Tak kulit memplam, peh-peh cepat je klat abdo lolo. Yang kenyan ubat disentri. Oh hannya ilung ya blow gede. Blow gede ibiju metro nidazol. Pet deduk kulit memplam. Tinggal ada je pergi pegang tarung nah. Metronya empah benar sarung dia tajib. Karena lekit ada lidah. Nyan menan udip dalam dunianya. Maka dunianya kebenaran nanggro horor, nanggro tipuan. Jadi yang hana demi pele orang akhirat. Wate mangat pajuh ju beik pajuh hana pupu, hana bahaya. Nyan kenyan maka ingin pajuh makanan yang mangat, pajuh di akhirat menteng. Idunya bahaya yang pek-pek menteng. Wa yatashaddaquna fil kalam, dan tasyadduq pada kalam. Nyo akibat orang yang tumbuh dengan makanan yang mangat-mangat, orangnya tasyadduq fil kalam. Tasyadduqnya pegah haba tanpa pilih-pilih le. Jana ciu yang raik haba tau. Kanya orang yang kata baik nyam ada barakan lang kampung nam ke pegah haba hai. Tapi mio kaji anggota dewan yang gelah tu waju. Bahkan atras salah dijek pegah. Dauri pun betul. Bisa pegah yang kangkar dengan yang tetap orang pun betul. Pakai pun betul. Peri kopi indak. Jadi orang menyokatrau perut, menyokih kata baik, nyan haba hana payah kontroli. Betul mendung pun pegah. Menyo orang gasin, nyan tak pegah haba. Kahek dari mana-mana, mentang salah orang. Mendai kun pun pegahnya. Sebab dia katanya mengkuin lan tepi sebab maka puan dapat khabar salah mandum. Jadi akibat orang yang tumbuh dengan makanan yang nikmat-nikmat, akibatnya adalah tasadduq fil kalam. Artinya pegah khabar tanpa fikir-fikir. Puan yang dibit lama bah boleh haju. Waqad syarahna tariqah salaf fi tarki syahwati fi kitabi kasri syahwatin. Dan sungguh kamu syarah akan jalan salaf pada meninggalkan syahwat di dalam kitab Kasrus Syahwatin. Jadi di dalam kitabnya dijelaskan ciban cara para ulama salaf genyen ditinggalkan syahwat. Keinginan nafsunya gekebah.
Ya mana? Nyan kahabih penyakit pertama syarhut ta'am, rakus kepada makanan. Al aslu sani syarhul kalam, asal yang kedua adalah syarhul kalam, raya haba. Adapun tegak pegah haba. Nyan penyakit hit menyabuno le tak semaju je ke penyakit, menyajino le pegah haba penyakit hit. Sakit draw tu gara-gara haba. Man pun salah mengepegah ide lidah kamu, harimau kamu. Miawai kalau kita baca lisanukum asadukum kiban orang. Kadua bahasa Arab di. Lidah kamu, harimau kamu. Artinya lidahnya sesuatu yang membahayakan diri kitanya. Gara-gara lidah kitanya payah damang penjara. Gara-gara lidah kitanya itu nak lego. Jadi bahaya. Maka gesarankan kitanya baik le pegah haba. Wa dzalika la budda min qat'ih. Bermula demikian itu tidak boleh tidak daripada kohnya syarhul kalam. Le habanya hanjatna. Pakon. Fa innal jawarih kullaha tu'athiru a'maluha fil qalbi. Karena sesungguh jawarih anggota tubuh kulluha, seluruh anggota tubuh kitanya memberi bekas amalnya ke dalam hati. Jino hati dalam arti jiwa nyo sangat dipengaruhi oleh amal jawareh, pekerjaan yang tak lakukan buat kitanya sehari-hari, apapun yang tak lakukan nyo mengefek kedih kepada batin, kepada hati. Ini lagi yang kalah uraian dilikut. Pajan dilikut, puasa likut. Bahwa amal kedanyonya, amal jahat dan amal baik yang kedanyo lakukan ada efeknya ke dalam batin. Menyoda buat bro, yang membuat jiwa kedanyonya kuto. Jiwa kedanyonya ditimiki yang bro. Tetapi menyogedanya orang yang banyak melakukan amal baik, maka jiwa kitanya menjadi baik. Yang kekun jawareh, amal jawareh mempengaruhi ke dalam hati. Dan termasuk lidahnya jawareh, anggota luar. Makanya lidah yang pegah haba sangat mempengaruhi cit kepada hati saban lagi anggota yang lain. Walakin lisan akhas bih, tetapi lidah lebih khusus lom dengannya taksir kuno. Lebih berat lidah lom. Menyebut yang tak lakukan sehari-hari dengan jaronya mempengaruhi kepada batin, maka ucapan lidah lebih sangat mempengaruhi kepada batin. Pakon, li'annahu yuaddi anil qalbi ma fihi minaswar. Karenanya lidah menunaikan daripada hati akan sesuatu yang ada di dalam hati daripada surah. Maka dikehendaki oleh titip satu kalimat akan satu surah di dalam hati karena menghikayahkan baginya surah yang ada di dalam hati. Maka karena demikian apabila ada yaitu sulit hasil dalam hati surah sulit wajah dan bengkok dengannya oleh muka hati. Jina menyebut jaro dapat mempengaruhi hati, maka ucapan lidah lebih sangat mempengaruhi hati. Pakai lagi nyan. Karena ucapan lidahnya dasar jih dalam hati. Dasar ucapan lidah dari hati. Putra yang harus diucapkan, pu yang tanek pegah. Lagi katanya surah kitab. Kibancara atas surah ajungan lidah apabila surahnya golomna di dalam hati, di dalam telepon. Maka jiwa teh hanam form surah payah ia milih atu begot. Nah, nya kai kerja hati le minta surah le. Ban kai temu, oh ka baru pegah. Kon awai pegah yo le. Ada hanam form dro tu pegah yo le, ada surah yo le. Hai tim lagi nya. Menyamanan lidah berucap tetapi dasar jih ada dalam hati. Maka sangat erat hubungan ucapan lidah dengan hati. Lidah dipegah dasar dalam hati dan lidah yang dipegah apapun yang diucapkan oleh lidah maka surahnya terukir di dalam hati langsung. Yang kejut menyautannya sering pegah yang beruk-beruk
maka hati kitanya lebih sering terukir yang buruk-buruk di dalamnya. Maka hati kitanya akan disemikir ke yang buruk-buruk aju-aju. Orang apabila sering kepegah yang god-god, maka hati kitanya akan god. Lagi yang kalah tak betul yang kalah, antara hati dengan lidah saling mempengaruhi. Pikiran yang god di dalam hati membuat lidah diucap yang god-god. Ucapan yang god-god pada lidah membuat hati katanya itu mikir yang god-god. Jadi saling mempengaruhi dua haji. Yang kejut ke pegah ini menyo hati katanya golong betul-betul itu ingat ke Allah, maka lidah ucapkan berzikir aja ile, ngelidah aja ile. Hana alamati ke hana ile pun. Karena bagan dengan takun-kun aju akhir ji hati pun diikut. Untuk ketika hati ka teringat kepada Allah, ka berzikir kepada Allah dengan hati, maka lidah juga diikut. Hanya kenyo yang begah saling mendukung duai. Lagi motor lagi motor, putra lagi motor. Antara bahan motor dengan mesin, mesin dipergerak bahan dibantu mesin. Nya bukan. Jadi pun motor tedeng. Nyan untuk menggerakkan mesin pertama kali, menggerakkan bahan pertama kali dari mesin. Dah tegen gah haju. Maka ji untuk jak phone nyai gigosa ile. Karena gigosa mesin kuat pada gigosa. Untuk menggerakkan motor yang sedang berhenti, nyo harus ngigosa. Igole hai pusing bahan le igole. Karena mesin limah igole. Maka harus ngigosa ile pun. Ketika ban kamu mulai bergerak, motor ka berjalan, nyen ada pasal igo dua, tenaga mesin ka berkurang, tapi hana boleh karena bahan ka ija. Sama dengan tenaga mesin ka bantu oleh bahan. Wate mutamah kecepatan bacu truk pasal igo le. Wate ka taplung kecepatan tinggi, igo limong hana pengaruh le. Bahkan karena kecepatan mesin dibantu oleh bahan, kecepatan bahan dibantu oleh mesin. Olehnya laju tamah turbo sawatu, padahal turbo hanya payung-payung iji. Tapi iji karena kai pusing le mesin dengan kecepatan tinggi, maka iji menambah tenaga untuk mesin. Dan mesin terbantu dengan turbo ibu dip le mesin. Menancit bahan dipusing le mesin terbantu dengan bahan, dengan putaran bahan yang kanan. Nyo kemeno kejadian iji antara lidah kenanya dengan hati. Jadi ucapan lidah mewarnai hati, ada pikiran sikap yang ada dalam hati dapat mengatur ucapan lidah. Menyorong yang god di dalam hati, maka genyan akan geucapkan yang god. Menyorong yang geucapkan yang god, maka pikiran genyan juga akan god. Yang kejut, lidah payah jaga. Karena bila gedanya tak pegah haba sembarangan, tak pegah haba yang salah-salah, akhir jiwa getanyo akan terpengaruh dengan ucapan. Uronyo je tak pegah tak musulit higa, tapi yang lusa gedeh musulitnya kaji kemangat. Bahkan karena kebiasa. Pun nyo terpaksa payah tak musulit tiga karena pun musulit ke god. Ya mana alasan ni telefon. Only yang kemangat sehingga katabiat dia yang musulitnya. Karena alamati. Begitu karena alamati, maka lidah lebih sering dimusulit daripada barakon. Sebabnya kon le terpaksa. Wateka sering dimusulit, batin katanya kam tamah mangat jula dengan musulit. Akhir ji antara hati dengan lidah katanya sepakat untuk musulit selama-lamanya. Nyan menan pengaruh. Kiban? Jiwa artinya penena pengaruh dat artinya menyo kalbu sanobar jantung pompa darah lah gaji roh yang termaksud. Wa idza kana fi syai'in minal fudul mustaghna'an iswadda bihi wajhul qalbi. Babuno, idza kana kaziban, apabila ada tutur gedanya yang sulit, niscaya hasil ke dalam hati surah sulit tidak mau dalam hati.
Sebab tak pegah haba sulit, idaman sulit lah mati. Wa wajjabihi wajhul kalbi, dan cekok dengannya oleh permukaan hati. Gedamsilkan hati na muka, muka kah hirut. Hirut muka hati katanya. Pakon gara-gara pegah haba sulit. Wa idza kana fi syai'in minal fudul, dan apabila ada kalam pada sesuatu daripada fudul yang mustarnaan, yang tidak perlu, nyokong sulit. Sulit hana tapi pegah haba atau hana perle. Nyan iswadda bihi wajhul qalbi, hitam dengannya oleh permukaan hati. Muka hati katanya je ke hitam. Gara-gara katanya tak pegah haba yang hana perle. Hana sulit padahal. Tapi hana faedah. Haba yang hana faedah bikin fudul, maka efek ji adalah hitam hati wa adlama dan gelap. Support hati. Yang kejut, orang support hati bikin benak hati tak pubut hai tim jeut-jeut. He tak purno hai tim jeut-jeut. Pakon hati support. Hana cahaya, pusubab support gara-gara le pegah haba yang hana perle. Gara-gara le pegah haba yang sia-sia. Kan salah, tapi hana faedah. Hatta tantahi kasratul kalam ila imadatil qalbi, sehingga sampailah banyak kalam itu kepada pumati hati, mematikan hati. Bunuh menggelapkan. Sigogo tak pegah haba yang hana faedah, nyo membuat kegelapan di dalam hati. Apabila kau sering-sering membuat mati hati, mati total laju. Artinya mati tidak dapat menerima sedikit pun le kebaikan. Tapi gelap mungkin diterima tiga go. Nyo kaukan bahasa hati ka mati. Sang karab saban ngan khatamallahu ala qulubihim. Ka khatamallahu ala qulubihim, nyan hidup sapule yan berangapun dah pegah hitam oli. Jadi lagi urang menyanjan mau hidayah. Ka mau ka susah. Ka lagi piyuh berat. Ka telefon kampung. Akhir ji kerja ayah kena bocor rahsia lelia. Ni banjara 3 pulang. Yang hitam boleh. Pun masalah. Pulang. Ci jak kena oleh 3. Nyan lah dumpu yang tak pegah hidup li. Hek tak pegah ba. Maka menyanyi lun tayang. Kajigat. Na manteng pat tak pegah ba. Manteng je ka dengar. Nyai le yang pun. Han, ilung ka wo ka ja wo ju. Hek tak pegah ba ndek mendua jam sapu tanah tak sir. Maka ji tayang ile. Misilung pegah ba manteng katim dengar. Apabila nasihatnya bermanfaat, mendang na rencana cok, ataupun lagi sikap yang na alamati hang dapat balik li, cipegah. Jegat mendang, menyejut ina dah pegah bah. Putra masalah cipegah. Tak pegah tu lehnya langsung berubah. God menal lu awal siat mendang. Jeut awal siat jeut. Nyan mendang hidup nasihat, nyan kalau mati hati support mendang. Menyo support napat puhu lampu. Menyo sakit napat ubat, menyo mati ki banda ubat. Urang sakit jiat ubat, urang mati hanapat ubat. Walaupun urang sakit lebih berat sakit daripada urang mati. Betul nah urang sakit lebih berat sakit daripada urang mati. Urang mati hanante berat sakit ke? Kadang-kadang kita damai rumah sakit pun sakit. Hana bacut agai. Cuma pilih becut agai ni tu. Ada kan mati. Sira urang tu diponis penyakit ka jantung ka paru-paru, tapi hana mati. Kalau mati lah, makanya berat sakit urang sakit daripada urang mati. Tetapi walaupun berat sakit urang sakit, menyokon mati mantang dapat ubat. Menyo mati ada sakit hana berat hana dapat ubat li. Yang kejut menyo ati yang ka mati nyan adalah ati yang hana hidup pelajaran tapuli. Perangkap pun dah pegah kon mendum nyakeun hati ka mati. Salah satu penyebab ni adalah kasratul kalam. Letat pegah haba yang sehingga dapat mengakibatkan mati hati. Walidhalika karena demikian neperayu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan urusan lidah. Jadi masalah lidah
Nyo adalah masalah yang raya ni pegah Nabi. Nyan hal yang berat, hal yang perlu tak pasang pikiran. Nyan kon masalah ubud, kon masalah sepele, kon masalah yang dia tak abaikan. Nyan makna ge peraya. Maka berkata ianya Nabi, may yatawakkal li bima baina lahyaihi wa rijlaihi atawakkalu lahu bil jannah. Siapa yang tawakal, nyo tawakal dalam arti memelihara. Hajino tawakal makna droi serah bak Nabi, artinya menjaga. Seorang yang dijaga karena lun dengan barang yang ada di antara dua buah tulang lahinnya. Tulang lahin adalah tulang rahang. So yang menjaga sesuatu yang berada di antara dua tulang rahang, artinya lidah. Warijlaihi, dan siapa yang menjaga sesuatu yang ada di antara dua kaki. Depu. Nugik pan depu. Siapa yang menjaga sesuatu yang ada di antara lungkik fa, atawakkalu lahu bil jannah, niscaya aku jaga baginya dengan surga, aku serahkan baginya dengan surga. Menanlah. Tapi nyo riwayat berbeda-beda hadisnya, lafaznya beda-beda. Sebahagian kau atawakkalu atau kafalu, kemenan. Yang kesimpulan daripada hadisnya, siapa yang menjaga benda yang ada di antara dua tulang rahang, maksudnya lidah, dan juga dijaga sesuatu yang ada di antara dua kaki, artinya kemaluan, niscaya orangnya masuk surga. Menan tak ago? Menan. Karena kerusakan timbul daripada dua bohnya cukup le. Hana jaga lidah, nyo binasa orang. Hana jaga kemaluan, juga orang binasa. Tetapi apabila kemaluan kai tak jaga, lidah kai tak jaga, nyo kebanyakan hal yang buruk-buruk kan terjaga, maka akhirnya masuk surga yang benar. Jadi dua bohnya yang paling berat rupanya. Yang duduk antara dua boh tulang rahang, maksudnya lidah. Yang duduk di antara dua boh kaki, yang katanya nyampe jaga. Baik pula haju hoi yang lelaki droi. Dia urung pulih lidah. Pu yang lelaki pegah habai lidah, pegah haju pu yang lega. Nyan bahaya. Pu yang lelaki le yang duduk di antara dua buah pak, pu turut di jumandum. Nyan bahaya. Keselamatan katanya bahaya. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan jiwa katanya, ataupun keselamatan katanya di akhirat. Waqala alaihi salam, wa hal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Dan adakah yakubun nas Kiban? Dah menikah. Oh, wasuila, dan ditanyakan akan Nabi daripada aksar yang terbanyak di antara sesuatu yang memasukkan orang ke dalam neraka. Nah, orang yang tanya sama Nabi, penyebab-penyebab yang le urun tamang neraka potra. Waqala, maka jawab oleh Nabi alaihi salam, ajwafan wa baruhum. Toh dua baruhum, babah dan farad. Sabang ada pun orang kan? Babah dan farad. Babah dalamnya lidah, farad terboti. Yang kenya letak urun tamang neraka gara-gara babah dengan gara-gara farad. Pemakaian farad tanpa terkendali tamang neraka, pemakaian lidah tak terkendali juga akhirnya tamang neraka. Ya, jadi makanya yang letak di pertama orang lain nerakanya dua baruhum. Ajwafan wa baruhum, babah dan farad. Nyo mandang saban maksud dengan hadis dilikut. Dan nekeun li Nabi alaihi salam, wa hal yakubun nas nasu punasa. Pu bari wajib na bari hinan. Dabe na bari hana he da yang. Hana bari.
Hana bari mangat ada baca nasa. Makanya mangat hana bari ngana. Wa hal yakubun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan adakah di mampu mana? Misalnya taman urang bau tapu khom adana putra rakun. Tapu po hidung adana putra bahasa dia. Hah? Mana lungkup? Lungkup kau mencerup. Kau yang bermerasa. Kan tak tahu dalam kom ada nama kom dah kena. Ha? Kom. Kini bahasa kamu. Cocok dengan bahasa dia nyawa merata 3 คืน นะ menelungkupkan tak beres. Dan adakah dipekom akan manusia atas hidung mereka itu manusia, melainkan oleh hasil panen lidah mereka itu. Hasil hidungnya hasil panen. Jadi kena pegah nyan hal istifham ingkari. Hal di sana istifham ingkari artinya tidak ada sesuatu yang dapat dipekom urang bak tanah dalam neraka jahanam melainkan oleh hasil panen lidah. Uronyo gedanya tak pegah haba apa yang galak dengan lidah. Wate tak panen hasil pegah haba gedanya orang akhirat yang kenyan tukang cok gedanya peduk dengan tapak kedih dalam neraka jahanam hidung ilai kenang. Karena manakhirnya ruhung hidung mana ji. Jadi yang gedanya kenang wate kenang trom wate rebah kanya hidung ilai phone. Hidung ilai phone kecuali hidung pesek orang nak kenang hidung. Ni hidung mencung, ni hidung ilai phone kedih wak tanah haju. Nyan yang tukang pekok khop katanya bak tanah dalam neraka jahanam yang kenyan hasil panen daripada usaha lidah hidupnya. Artinya nyan termasuk peranan yang paling raya urang tamong neraka gara-gara tegak pegah haba. Waqala dan nekun li Nabi dalam hadis yang lain man samata naja, siapa yang diam selamat terlepas. Urang iem biasa selamat. Urang pegah haba nyo yang bahaya. Nyan baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Di dunia kita nyo selamat dengan taim, di akhirat juga kita nyo selamat. Le dak pegah haba di dunia kita nyo bahaya, di akhirat kita nyo dalam bahaya. Dan berkata baginya Nabi oleh Mu'ad. Mu'ad pernah ditanya Pak Nabi, ayul a'mali afdal, apakah amalan yang terlebih baik? Putra amalan yang lebih good. Jawaban Nabi hendak jawab, fa akhraja lisanahu, maka mengeluarkan ianya Nabi akan lidahnya dan meletakkan ianya Nabi atasnya lidah akan tangannya. Pada katanya putra amalan yang lebih good kepada lidah luar kedua jara. Nyo adranya. Katanya putra amalan yang lebih good. Gedunyo oleh Nabi buat lidah. Pakon. Artinya menjaga lidah yang kenyan amalan yang paling good. Adanya apa yang jaga. Karena begitu gedanya hanale lidah pegah haba, keselamatan gedanya lebih le. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka ji amalan yang terlebih baik adalah menjaga lidah. Hifdzul lisan di tempat yang lain. Dan berkata ianya Nabi, inna aksara khataya ibni Adam fi lisani. Sesungguh kebanyakan kesalahan ibnu Adam itu berada pada lidahnya. Kesalahan yang paling le bak lidah. Gara-gara lidah. Jinakan kesalahan lidah pun pegah haba. Olehnya salah. Wate salah pegah habala untuk betul ada salahnya. Hai kon, mak tuji benar-benar nah. Betul. Bayangkan ucapan yang tak ucapkan untuk membenarkan yang salah. Mungkinkah benar? Maka akan timbul kesalahan yang kedua. Membenarkan yang salah pasti salah. Bankan salah, pegah haba yang kelihlah untuk membenarkan yang kedua. Salah lom. Jadi makanya ketika ibu pun salah julinya. Mungkin banjir karuh tak pegah haba sikret salah.
Ia maju mentang istighfar mentang. Ibegah igop salah, maaf mentang. Lagi maaf, salah. Alian istighfar. Selesai masalah. Tetapi bagi orang yang tegak pegah haba, tetap habanya gepubutui dengan haba, habanya gepubutui dengan haba. Yang wateta jumlah memendumnya salah. Maka kebanyakan kesalahan manusia berada pada lidahnya. Dan berkata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendak berkata ia akan yang kebaikan ataupun diam. Jadi orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan akhirat, maka pegah haba yang good. Pakon, karena hara haba bro yang tak pegah gehisap di orang akhirat. Kecuali katanya orang hana patih akhirat, nya pegah pun ngalah ayu ana upu. Age dahriin, kelompok dahriin yang na merompok bajan baru. Nya nurung hana patih na orang akhirat. Menyatakan hai bet dega thak pegah haba gehisap orang akhirat. Orang akhirat hana, pegah haba ilmu berdega. Tapi menyatakan beriman dengan orang akhirat, nyo haba pastel. Karena setiap haba yang tak ucapkan urut akhirat adanya gehisap. In khairan fasyarun. Menyo tak pegah yang god balasan, tak pegah buruk maka buruk balasan. Menyomenan setiap ingin pegah haba pikirle. Apakah habanyo bermanfaat atau hana? Menyo hana bermanfaat diam walaupun bukan satu kesalahan habanya. Haba yang tak pegahnya kon haba yang salah, tapi tidak bermanfaat. Liasmut, diam. Jadi menyo pegah yang kebaikan. Menyo kon kebaikan, diam. Dan berkata Nabi SAW, "Man kasura kalamu kasura sakatuh, wa man kasura sakatuh kasura zunubuh, wa man kasurat zunubuh fannaru aulabih." Siapa yang banyak kalamnya, banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih layak untuk dia. Jadi pun le haba, menyo le haba pasti le salah. Nyo lagi pada tempat yang lain, menyo le harta pasti le yang haram. Menyo le harta pasti le haram. Bejuk menan, karena mencari harta yang halal kan mudah. Tapi keknya mudah dah, berarti kan halal. Yang menanyo menanjit. Siapa yang banyak kalam, pasti banyak salahnya. Le pegah haba, le salah. Ketika le salah, le dosa. Ketika le dosa, fannaru aulabi, maka neraka lebih aula dengannya. Walihada, karena ini adalah Siddiq radhiyallahu an. Biar haji Abu Bakar menyukai lagi nyo. Adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yada'u hajaran fihi, meletakkan batu di dalam mulutnya. Abu Bakar nak batai sini dalam babah. Kepuak liamna'a nafsahu minal kalam, supaya menegah dirinya daripada kalam. Mengambil je berapa? Dalam babah nak batai, maka mungkin tuan lidah. Pada tak nak berapa? Akhirnya ke berhaba putra batai le, pinah batai baru jut berhaba. Wadah kena pinah batai ke fikir, putra lu nak begah sampai lu pinah batai yang dalam babah. Kena sud putra dah nak begah. Pulan, kupur mana dah begah? Putra faedah hana sapu, hana jadi pinah, ia milok, hana jadi berhaba. Jadi wadah kena berhaba betul-betul habanya penting. Habanya adalah kebaikan. Maka pinah batai le untuk berhaba. Ya menanjarah. Jadi batainya penghalang karena lidah hanya bergerak bebas menyenani batai dia tu. Kita je batai yang lipih, berair becut, beduk jatuh lidah. Yang tu iem dah ju. Batai hana perle, hana ada pegahaba. Murusan, pegahaba murusan. Gak tak iem mentang. Aja. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi